Good morning YouTube, welcome back with me hari ini. So welcome to my journey. Ini adalah diary aku. So ya sekarang tanggal 8 April 2020. Ya hari ini aku bakal pergi ke puskesmas di Kuta Selatan. Karena aku Kuta Selatan ke Kuta sama si Dedek. Ya ini tetangga aku tepatnya di depan rumah sekali. Kita dari kecil udah sering main bareng, main guli kayak gitu. Ya hari ini kita berdua, mumpung Deda juga baru pulang dari kapal ke Royal, nanti aku bakal tanya-tanya juga. Kan banyak nih dari kalian nanya, "Bang, tolong dong kasih tahu gimana kerja di waiter atau waitress apapun itu." Deda berhubung departemennya di sana, jadi bakal aku tanya. Ya jadi aku bakal pergi ke puskesmas dulu untuk rapid test lagi. Aku nggak tahu kenapa setelah 3 minggu di rumah baru kita di rapid test lagi. Iya, nggak tahu sih apa yang terjadi. Jadi setelah rapid test, aku bakal nanya-nanya Dedek. Jadi, oke, sampai bertemu nanti. Oke guys, jadi kita berdua udah selesai rapid test dan nastung karenya hasil kita berdua non reaktif. Ya ini ada sedikit kendala, jadi aku bakal sedikit keliling sambil nganter Dedek ke bank juga. Jadi sesuai dengan permintaan kalian, karena ini baru kita ketemu. Jadi gini ceritanya, setiap aku pulang vacation, si Dedek dia berangkat, kita ketemu di rumah tuh cuma sehari. Jadi berhubung kita dapat ketemu, jadi aku bakal ya sesuai permintaan kalian tentang waiter di restoran itulah. Dedek kerja di Royal DA. Ya, Kerja di Royal dia udah berapa tahun, kurang lebih 2,5 tahun lah sama kayak aku. tahun ya. Kita beda 2 bulan ya. Berpegang kontrak ketiga. Ya, dan kontrak ini kita benar-benar cepat. Dedek 3 bulan di kapal, aku sebulan di kapal. Itu udah habis tuh. Jadi kita bakal compare kerjanya di sana sama di aku gimana. Habis itu yang pertama aku pengen tahu tuh dari dokumen apa aja yang dipakai ke Royal. Kalau aku di Carnival kan makanya Simanbook, BST, paspor, SS1 buat di kapal, visa. Udah itu aja. Kalau di Royal gimana, Dek? Kalau di Royal itu kemarin sih ya, waktu pertama kali berangkat tuh disuruh buat BSD. Persyaratan pertama tuh udah jelas paspor. Itu BSD. Setelah itu ada disuruh buat SS1. Jadi di sini nggak pakai apa namanya CCM. Iya. Habis itu Simanbook sama visa. Itu aja sih. Setelah itu nanti selebihnya untuk di Royal tuh bakal ada lagi. Saya lupa nama trainingnya tuh kemarin tentang safety juga, nanti di sana bakal ada safety dan itu dikasih sertifikat dan untuk berlakunya di kapal. Itu aja sih kemarin, kurang lebih sama kayak CCM kalau nggak salah. Iya sama kayak di Carnival juga gitu kan. Ya. Kalau dari rumah cuma Simanbook, visa, paspor, kayaknya tiga itu aja. Oh, medical check juga ya? Medical. Tapi sampai di kapal tuh kita buat CCM kayak cruise management gitu. Iya. Tuh masuk ke topik yang kalian pengenin, restoran. Aku nggak bisa jawab apa karena aku bukan restoran, jadi aku nggak tahu. Jadi aku sering ke si Dedek nih dari bawah tuh posisi apa aja, Dek? Ada, Dek? Kalau dulu waktu pertama perekrutan itu saya lolos interviewnya room service. Karena katanya dulu tuh di Royal itu dari restorannya banyak ada gininya ya, namanya itu jenjangnya. Pertama di situ ada cafe attendant. Cafe attendant itu kita khususnya kerja di crew mess. Setelah itu ada yang namanya room service attendant. Cuma setelah saya join kemarin tuh cafe attendant sama room service dijadiin satu gitu. Jadi rotasinya itu setiap 2 bulan atau 5 minggu kalau nggak salah. Setelah itu ada schedule baru. Istilahnya dalam artian setelah 2 bulan kita kerja di crew mess. Crew mess itu kita tempat nanti untuk melayani kru. Iya, sama berarti sama. Kurang lebih kayak gitu. Setelah di sana mungkin kita bakal dibawa ke room service. Habis itu sampai di room service kurang lebih 2 bulan juga. Tapi di room service nanti kalau di Royal ya kita nggak tahu di kapal lain itu kadang-kadang split. Kadang-kadang kita juga support ke Windjammer namanya. Windjammer itu buffet restoran untuk tamu, dimana itu tempat itu complimentary restoran. Jadi itu kayak huge buffet, banyak dihidangkan. Ada counter-counternya juga, kayak Indian counter. Habis itu apa namanya lagi burger. Banyak sih tergantung gini apa ya yang dipunyain gini tiap harinya. Itu. Karena beda-beda kapal tuh beda kayak restorannya. Iya. Gitu. Itu sih ya. Setelah room service baru ada gini asisten waiter. Nah sebelum di asisten waiter ini biasanya kita diadakan training dulu.
Kalau dulu saya waktu di kapal tuh mengikuti training gitu selama 1 minggu. Setelah training tuh ada di tes, lulus, habis itu kita punya sertifikat level namanya di sana. Terus yang level 1 tuh yang tadi room service tuh, yang level 2 tuh assistant waiter. Setelah punya sertifikat ini, nanti kalau ada bukaan di sana gitu, kita bisa apply mau jadi assistant waiter. Nah, setelah itu dari pihak HR dan manajemen bakal ngadain kayak online test lagi, itu beda. Setelah lolos online test ada interview. Kalau sudah lolos itu kita namanya pipeline karir. Kalau udah lolos kita dapat kertas lagi, itu namanya pipeline list. Sama kayak waiting list kalau nggak salah ya. Iya, ya, aku juga. Nah, nama kita di sana based on apa kayak skor nilai yang kita dapat itu kelihatan, dan nanti kita waiting listnya nomor berapa. Iya. Kalau di sana namanya pipeline karir. Itu. Kayak aku juga kan baru dapat promosi tuh ke foto, kalian tahu kan. Tapi masih waiting list. Nah, jadi waiting list tuh nggak tahu ya di Royal, kalau di Carnival tuh. Jadi misalkan jadi posisi 1 sampai 10 itu diambil dulu. Jadi dari posisi 11 sampai ke bawah tuh dia naik posisi kayak gitu. Sama. Oh, sama berarti. Ya. Kayaknya beda ya sama Carnival. Kalau di Carnival tuh mau jadi, ini bukan pindah departemen tapi up ke level itulah, masih di posisi yang sama. Itu kalian harus deketin apa namanya, supervisor kalian cuy, kayak ngejilat gitulah. Ya gitu dah. Jadi kalau nggak kayak gitu kalian nggak bakal cepet naiknya. Berarti kalau di Royal harus ngeplay gitu deh. Ya, kalau di Royal itu kita nunggu biasanya dari pihak HR, dari manajemen restorannya tuh membutuhkan orang nggak. Terutama untuk orang yang mau pindah posisi tuh. Mohon maaf nih saya lupa juga namanya tuh apa namanya ya. Oke, habis itu apalagi yang sering kalian tanyain tuh ya, jam kerjanya mungkin gimana? Nah, jam kerja kalau di Royal tuh ya sebenarnya, kalau di kapal saya nih ya beda, karena saya kan dapatnya kapal gede alur overseas. Nah, di sana tuh maksimal kerja biasanya 10 jam. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita dapat overtime ya. Itu depends, tergantung gini outlet kita kerja. Kadang-kadang tutupnya telat, ada late guest gitu, jadinya kalau di restoran tuh telat lah tutupnya gitu. Dan tergantung tim juga. Kalau tim bagus, mereka apa ya aware gitu sama apa side jobnya dia setelah kerja tuh, jadinya itu cepat, apa ya bakal cepat selesai gitu jadinya. Sama kayak aku. Habis itu yang kalian sering tanya ini apa namanya lagi tentang agak sedikit personal nih deh. Ya. PNS nih ya, kisaran lah gaji dari kerja di restoran itu berapa. Kalau aku housekeeping kemarin kan udah bilang kisaran dari 500 sampai 1000 2000 tuh bisa dapat kayak gitu. Kalau di restoran gimana? Kalau di restoran kalau dari posisi paling bawah nih ya, Iya. 800. Tuh lebih gede cuy. Buat motivasi nih gua bilang nih aslinya nih ya 800. Tuh lebih gede cuy. Ya, lanjut deh. 800. Belum kalian kalau nanti kalau di restoran tuh kan, restoran attendant tuh kayak aku bilang tadi itu apa ya? Itu dapatnya fix salary ya. Itu istilahnya dibayar pakai company. Belum ada gratuity nanti. Itu gratuity itu dari berapa jumlah minuman yang dapat dijualkan atau service yang diberikan oleh tamu itu beda lagi. Fix salary-nya itu 800 kalau di restoran. Kalau di room service, pintar-pintar kalian buat orderan. Kadang kita kan nyetap di kamar tamu gitu, biar bikin tamunya jatuh hati gitulah istilahnya. Nyecap lah depan tamu. Itu dipping itu personal untuk kalian nanti untuk kalau di room service. Itu biasanya kalau udah di dining room tuh apa ya, kisarannya ini tak bilang ya dari ya 1.200 lah, 1.200 sampai 2.000 bisa bikin kalau nggak salah. Tergantung juga sih cup size-nya tuh. Kalau cup size paling gede bisa kok. Itu. Kalau waiter beda lagi. Kebetulan saya bukan di waiter sih, belum sampai di sana jenjangnya. Ya baru sampai tahap bawah aja. Semua ada proses guys. Jadi kalian tuh mie aja buat masih direbus lagi. Buat motivasi aja nih ya untuk teman-teman kerja di kapal. Ntar jangan dikirain kalian berdua gajinya gede, enak udah gini-gini. Ya nggak gitu cuy. Kita juga dari bawah. Kalau mau ngelamar nih, aku dengar kan Royal udah nggak pakai agent, setauku. Benar nggak pakai agent? Soalnya dulu ada agentnya. Samudra Indonesia sama apa tuh yang relate ya. Kalau di Jakarta itu ada
Tapi untuk di Bali itu saya kurang tahu sih. Intinya katanya ada samurai Indonesia. Ya karena Ratu dulu sama Royal join, tapi atau kenapa dia pisah gitu. Nah buat teman-teman yang mau, siapa tahu mau habis corona ini mau ngeplay, karena banyak yang DM aku pakai agent apa, karena aku Carnival, aku makanya CTI di Bali. Jadi kalau mau yang ngelamar Royal, kemana deh? Ada aplikasinya tuh namanya MyRCL. MyRCL Home. Jadi nanti aku taruh linknya di deskripsi aplikasi deh ya. Aplikasi ada atau enggak dari sini apa ya? Dari web. Dari web bisa. Ya, nanti aku. Karena beberapa temen sih, saya tanya jujur saya gaptek ya, saya nggak kayak Heru pintar main YouTube ya. Saya gaptek orangnya, jadi saya ke agent pas itu ke Ratu. Nah setelah itu di Ratu kita dibuatin kayak gitu tuh, apa namanya tuh, kayak apply di MyRCL Home tuh. Itu kurang lebih gitu. Jadi apa-apa itu dari Ratu dulu ngurusnya. Sekarang saya udah punya kayak gini, apa namanya tuh, kayak di track tuh nanti ada. Setelah MyRCL Home ini kita bikin passwordnya lagi dulu, passwordnya tentang kita tuh apa. Habis itu ada di track. Nah di track ini nanti kita naruh gini data diri kita tuh nanti seperti apa ya, job yang mau di-apply. Habis itu tempat kita bekerja sebelumnya gitu, sama nomor HP yang bisa dihubungi kayak gitu tuh nanti. Itu sih. Untuk yang nggak bisa bahasa Inggris jangan takut. Ya ini banyak nih dek, yang nanya dek. Bang kalau aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu bisa gimana? Jangan mikir kayak gitu. Nah, prinsipnya gini aja, kalian lolos di agent dulu, berangkat kalian belajar di sana. Ya. Jujur bahasa Inggrisku jelek banget dulu. Karena apa ya namanya, kayak learning by doing gitu, belajar sambil melakukan, kita gitu di sana. Iya. Dan orang-orang di sana tuh nggak kayak gini sih, terutama untuk tamu ya. Tamu tuh welcome banget sama kita kalau kita mau ngomong sama mereka. Kalaupun ada salah kata tuh biasanya bilang aja ke mereka kalau kita bahasa Inggris masih kurang gini gitu. Mereka pasti gini membenarkan nanti itu loh. Saya berani jamin kok kalau nanti teman-teman ke sana, teman-teman belajar bahasa Inggris di sana bisa compare sama orang-orang luar kayak orang-orang Filipina, orang-orang India. Bahasa Inggris kita nggak kalah kok sama mereka gitu. Cuma mereka sih menangnya pembenaran kata. Kalau dalam ngomong sih pronunciation mereka masih medok kayak bahasanya mereka gitu loh. Masalah grammar aku bilang dialah menang. Kalau kita Indonesia grammar nggak apa-apa, as long as the guest understand, that's English. Itu bahasa Inggris gitu. Selama kita ngomong orang ngerti, orang bisa berkomunikasi sama kita, itu udah bahasa Inggris. Masalah grammar belakangan. Yang penting ini. Enggak sih. Ya. Itu. Yang masalahnya tuh gini juga, apa ya? Sisik, apa ya namanya? Ya, mabuk laut ya itu terutama. Itu first contract pasti mabuk laut Pasti. tuh. Saya waktu itu kan kapal gede ya, kapal gede dapat kapasitas 6.000 guest sama 2.000 gini kru. Jadi kurang lebih 8.000 lah kapasitas kapalnya tuh kalau nggak salah. Telur of the Seas kalian bisa cari di sana, nanti di Google banyak kok. Nah itu aku nggak nyangka kapal gede loh goyang waktu itu mau ke Saint Thomas kalau nggak salah. Pas itu ada badai yang kena Nassau kalau nggak salah, badainya tuh dah jadi gininya agak jelek ombaknya, cuacanya ya. Nah pas itu aku merasakan sisik sih kayak gitu. Jadi pas itu nanti ke medical center aja bilang simptomnya apa yang kalian alami itu apa, nanti dikasih kayak tablet. Habis itu setelah minum itu sumpah sampai akhir kontrak nggak pernah namanya sisik lagi. Bener ya karena dosis di kapal tuh gede. Waduh ya, mungkin itu yang disebut doping ya. Iya. Minum sekali obat langsung apa ya, mata kayak cedang gitu ya. Apa cedang, benar cedang bahasa ini. Nggak tahu bahasa Indonesianya bro. Ya gimana man, kita di sana dituntut buat kerja, jadi perusahaan bayar kita buat kerja bukan buat sakit. Jadi doping harus dikasih gitu loh. Sumpah tuh obatnya aduh ngeri sana. Minum sekali itu udah kayak apa ya? Nambah seumur hidup lah kan. Iya. Kayak relief gitulah. Ada lagi tidak mau di-share. Aku kan bukan di Royal nih, jadi mungkin di Royal lebih kapalnya gede-gede, jujur gede-gede kapalnya. Kalau di kapal kecil saya sih nggak tahu ya, cuma dengar-dengar dari gini teman aja, jadi saya sharing. Untuk di kapal besar aja sih yang saya tahu di sana. Nah ini deh, yang terakhir deh. Waktu ini kan aku udah kasih tips nih buat teman-teman. Siapa tahu ada gini mau kasih tips apa yang mau pengen kerja di kapal. Yang pertama kali jangan gini lah, dengerin kata-kata orang kerja di kapal tuh berat atau apa. Percaya diri aja gitu loh, karena ekspektasi orang kan beda-beda. Mungkin permasalahan yang selama ini di kapal pesiar tuh orang-orangnya di sana, terutama yang apa ya,
gimana tak bilang ya, itu sih tergantung kita sendiri aja yang nanggepinnya gimana. Tergantung mindset kalian gimana. Karena kebanyakan orang di sana tuh mereka ngomong nadanya keras gitu loh. Kayak apa ya, ngomongnya nggak sepolite kayak kita belajar di pariwisata. Setelah itu kita training di hotel, kerja di hotel, terutama untuk di Indonesia mungkin bahasanya lebih polite ya, lebih sopan. Tapi setelah di sana tuh aduh, parah di sana ambaradul. Ya itulah guys, jadi semua pertanyaan kalian udah kita jawab. Jadi yang mau pengen nanya lebih lanjut tentang di restoran, langsung aja ke Instagramnya Dede. Apa deh, nanti di bawah sini ada. Purnayama. Ya. Dede ada bisnis juga, bantu pokoknya support. Nah, ya. Pokoknya support men. Oke. Ya ada, cuma iseng aja. Iya, jadi main aja ke Instagramnya, tanya dia. Pokoknya tanya lah apa kalian pengen tanya, kerja di sana, tanya aja. Jangan ragu-ragu buat nanya. Ya itu aja yang bisa kita share hari ini. Jadi yang bisa aku kasih saran ke kalian, merantau lah, masih kalian muda gitu loh. Jadi gimana aku bilang ya, karena main dunia ini luas, habis itu watak orang tuh beda-beda. Jadi kalian merantau, kalian tahu watak orang-orang tersebut. Jadi gitu. Kalau udah kerja irit-irit, ya jangan punya boros. uang tuh aduh, shoppingnya aduh. Kayak aku bilang kemarin, banyak anak-anak kapal tuh pulang nggak bawa apa, tapi bawa benda dari sana. Karena kalau udah kena Amazon, aduh. Ya, untungnya aku nggak punya Amazon. Aku nih punya akun Amazon, selalu belanja aja. Tapi kalian bisa jadiin side job. Oh gitu biasa itu. Oh, kita jadiin side job biasanya di sana. Karena ya aku bisa bilang sih orang-orang sana tuh masih gaptek. Jadi aku punya ID, aku bisnisin jadi gitu. Aku gaptek ya, nggak tahu apa-apa ya. Yang taunya turun ke supermall, dah gitu. So ya jadi videonya juga udah cukup panjang dan semua pertanyaan udah kita jawab semua. Kayaknya nggak ada lagi yang bisa kita bahas. Jadi ya kita masih menunggu corona ini selesai. Nggak tahu sampai kapan. So yeah guys, thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka Support dengan, ya, support. kalau jatuhnya sih ini kayak podcast sih. Ya kalau kalian suka dengan dengan apa podcast kayak gini, mungkin kita bisa buat lagi. Jadi ya thank you. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, subscribe, main ke Instagramnya Dede, katanya di sana. Ya, thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy. Man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn